Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umratu Sania dengan nomor NPM 183112700640225. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Dr. Ucup Darussalam, STMT. Yaitu dengan tema Profesi Data Science. Latar belakang profesi data science, yaitu data science sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data. Tidak ada model atau algoritma atau rumus yang siap pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, untuk menyelesaikan analisa data tersebut, kita perlu melakukan modifikasi algoritma atau modifikasi rumus yang ada. Karena algoritmanya dirubah atau rumusnya dimodifikasi, maka pemrogramannya juga harus dirubah. Sehingga muncul kebutuhan data scientist untuk mengerti tentang pemrograman. Data scientist adalah salah satu profesi yang berada dalam bidang interdisipliner dengan fokus pada teknologi informasi. Simpelnya, seorang data scientist mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau badan usaha. Hasil analisa tersebut biasanya berjumlah sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian keunggulan data science. Keunggulan data science ini dapat mengurangi risiko dan penipuan. Data scientist pun dilatih untuk mengidentifikasi data yang menonjol dengan beberapa cara. Mereka membuat statistik, jaringan, jalur, dan metodologi big data. Tujuan utamanya adalah memprediksi kecurangan dan menggunakannya demi membuat peringatan yang dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak bisa diakui. Selain itu, keunggulan data science dalam bisnis juga dapat menghasilkan produk yang relevan. Perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana produk mereka dapat terjual dengan baik. Ini akan menjadi pengetahuan untuk perusahaan agar dapat menjual produk dengan waktu yang tepat. Data science juga dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Keunggulan atau manfaat lainnya dari data science adalah untuk membantu tim sales dan marketing memahami customer mereka secara rinci. Pengetahuan tersebut akan menjadi modal berharga agar dapat menciptakan pengalaman sebaik mungkin bagi pelanggan mereka. Tak hanya bermanfaat di ranah penjualan dan pemasaran, ternyata data science juga membantu perusahaan saat melakukan perekrutan. Scope of work data science, yaitu ada data scientist. Data scientist ini merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Tanggung jawabnya luas dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk pengembangan bisnis. Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data, jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data, seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dataset atau data preparation, memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data atau data visualization. Banyak orang berpikir kalau data scientist hanya dibutuhkan di perusahaan teknologi. Ternyata profesi ini dibutuhkan juga loh di berbagai perusahaan, mulai dari sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan logistik. Dan masih banyak lagi. Peran dan tanggung jawab pada data scientist ini yaitu yang pertama, melakukan penelitian terkait data pada perusahaan yang akan digunakan sebagai metode penentuan keputusan. Yang kedua yaitu membuat tabel pivot menggunakan software statistik. Yang ketiga, memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Yang keempat, menggunakan bantuan bahasa pemrograman untuk melakukan analisis data. Yang kelima, yaitu menyiapkan infrastruktur data. Yang keenam, melakukan penelitian terkait data pada perusahaan yang akan digunakan sebagai metode penentuan keputusan.
Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis data perusahaan dalam jumlah yang besar atau big data. Untuk pengetahuan data dan keahlian data scientist, yaitu yang pertama, kemampuan riset, yang kedua, kemampuan melakukan analisis, yang ketiga, kemampuan berpikir sistematis, yang keempat, kemampuan manajerial, yang kelima, kemampuan pemrograman, kemudian pengetahuan statistika, kemudian pengetahuan bisnis, dan yang terakhir yaitu penguasaan kepada bahasa asing. Untuk jenjang karir seorang data scientist, yaitu yang pertama data scientist, senior data scientist, dan yang terakhir yaitu chief data scientist. Untuk ilmu yang harus dikuasai pada data scientist yaitu yang pertama sistem informasi, kedua teknik informatika, tiga yaitu statistika dan matematika. Kemudian dalam scope of work data science yaitu ada data analisis. Data analis adalah sebuah profesi yang berkaitan dengan analisis data. Profesi ini menuntut seseorang untuk memahami asal-usul data dan distorsi dengan cara menganalisis data-data tersebut. Adapun cara menganalisis data-data tersebut tidaklah sembarangan, melainkan dengan menggunakan teknologi khusus. Morning Future sendiri menyatakan bahwa profesi ini merupakan profesi masa depan. Pernyataan ini berdasarkan data yang dikutip dari World Economic Forum. Untuk tanggung jawab data analis ini yaitu yang pertama, memahami asal-usul data dan kemungkinan terdistorsirnya data-data tersebut dengan teknologi khusus. Kemudian yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data. Dan yang terakhir yaitu melakukan identifikasi terhadap korelasi dan pola interpretasi yang terkandung di dalam data-data. Hasil identifikasi ini kelak akan menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat, utamanya bagi pihak perusahaan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan yang harus dimiliki pada data analis, yaitu mampu atau keterampilan menganalisis. Kedua, menilai bisnis, dan yang ketiga berkomunikasi. Untuk jenjang pendidikan untuk data analis, yaitu khusus di Indonesia saat ini belum ada sekolah atau jurusan kuliah khusus. Hal ini wajar, karena profesi satu ini relatif baru. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau profesi ini bisa dilakoni siapa saja dari latar belakang pendidikan apapun. Sementara itu, di luar negeri sendiri, sudah ada instansi yang membuka jurusan kuliah khusus untuk mempelajari apa itu data analis. Instansi tersebut adalah University of Rome Tor Vergate dari Italia. Universitas tersebut membuka jurusan khusus ilmu data atau data science. Selain di universitas, Italia juga memiliki sejumlah lembaga kursus yang mempelajari apa itu data analis. Kursus data analis dari Bocconi University of Milan adalah salah satunya. Kursus tersebut sudah sering diadakan dalam beberapa tahun terakhir. Siena dan Trieste adalah dua kota di Italia yang sudah mengadakan kursus apa itu data analis dari salah satu kampus di Milan tersebut. Kemudian pada scope of work data science, yaitu ada data engineer. Data engineer ini merupakan salah satu profesi yang lebih mengarah ke insinyur, yang memiliki tugas untuk membangun infrastruktur big data yang masih belum struktur. Setelah itu, data engineer mengambil beberapa data yang penting dan dibutuhkan untuk suatu analisis tertentu yang dilakukan oleh seorang data analis atau data scientist. Profesi data engineer pada beberapa perusahaan tertentu memiliki nama profesi yang berbeda dengan to-do list dan kemampuan yang hampir sama, yaitu product developer. Untuk tanggung jawab data engineer ini, yang pertama yaitu profesi ini juga bertanggung jawab untuk membangun alur data dari beragam sistem sumber yang ada. Tidak hanya itu, seorang data engineer juga akan mengintegrasi, mengkonsolidasi, merapikan, dan membentuk data untuk digunakan sebagai keperluan analisis. Profesi satu ini biasanya bekerja di dalam tim analisis yang menyediakan data siap pakai untuk data scientist. Dan kemudian data engineer diharapkan memiliki pengetahuan IT, yang pertama pola berpikir, algoritma, matematika, bahasa pemrograman, jaringan komputer, basis data, dan analisa desain. Untuk seorang data engineer diharapkan memiliki kemampuan diantaranya adalah yaitu pertama database teknologi. Database teknologi adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik menggunakan data arsitektur.
Kemudian yang kedua yaitu database processing. Dalam membentuk database yang terstruktur, seorang data engineer mengetahui bahasa pemrogram SQL dan non-SQL. Kemudian yang terakhir yaitu sistem implementation. Dalam mengimplementasikan kemampuan tersebut, seorang data engineer bekerja sama dengan data arsitektur dan data scientist. Roadmap keilmuan data scientist, yaitu di sini pertama ada maths fundamental, di mana harus menguasai algebra atau aljabar, kalkulus, optimization, dan functions. Kemudian yaitu programming, yang harus menguasai pada sinteks, data struktur, kontrol struktur, dan OOPS. Kemudian di sini ada statistik, yang harus menguasai deskriptif, inferential, diferensial, dan asosiatif. Kemudian yaitu ada data wrangling, yaitu data collection, cleaning, exploration. Kemudian harus menguasai projects dan DS computation, machine learning, data visualization, kemudian interview preparation, kemudian deep learning, kemudian yaitu big data, kemudian version control, dan kemudian Anda akan menjadi data scientist. Contoh penerapan data science, yaitu di sini saya akan mengambil penerapan data science dalam bisnis. Pada gambar di samping, data science adalah irisan antara kemampuan substansi dari suatu bidang atau marketing, finance, operation, dan lain-lain, dengan pengetahuan akan matematika dan statistik, serta ditambah dengan kemampuan hacking. Tujuannya adalah untuk menghasilkan wawasan dari data yang sering tidak dapat ditangkap oleh manusia. Data science sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu ilmu komputer, matematika, statistika, machine learning, kalian spesifik dari bisnis yang dijalankan, skill komunikasi dan presentasi, serta kemampuan untuk memvisualisasikan data, sehingga analisis dapat dikonsumsi oleh bisnis, people, dan halayak. Dengan hadirnya big data yang berisi tentang ragam data baik itu numerikal maupun suatu gambar, bisnis akan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai jenis data dan membantu manajemen membuat keputusan terpenting. Ini bukan hanya analisis keuangan, tetapi juga analisis tentang perilaku, geografi, dan demografi konsumen. Manajemen jadi lebih jelas dalam menentukan strategi dan positioning selama beberapa tahun ke depan, sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan percaya diri karena dilandasi oleh fakta dan data yang ada. Data science dalam bisnis diantaranya juga untuk membantu sistem bisnis secara keseluruhan. Tujuannya untuk meningkatkan ROI atau Return of Investment dengan memberikan gambaran tentang aktivitas terukur. Kemudian, apa persiapan yang dilakukan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan data science? Yaitu yang pertama, harus menguasai hard skill untuk pengolahan data yang maksimal. Salah satu hal yang dapat menunjang dalam berkarir di bidang data ialah dengan memiliki kompetensi hard skill yang baik. Dengan memiliki hard skill seperti statistik dan matematika, kamu dapat menunjang performa visualisasi data, Python, R, hingga SQL untuk memaksimalkan proses pengolahan data. Kemudian yaitu mengembangkan soft skill untuk menjadi praktisi data yang kompeten. Selain hard skill, kemampuan lainnya yang harus dimiliki guna mendukung profesi di bidang data adalah soft skill. Etika dan keingintahuan, sikap dan komunikasi, teliti dan kritis, serta kreatif merupakan kemampuan soft skill yang harus dimiliki agar sukses dalam merintis karir seorang praktisi data. Kemudian yaitu ada ide pengembangan dari contoh penerapan data science yang saya jadikan contoh, yaitu ide pengembangan penerapan data science dalam bisnis Tokopedia. Yang jadi perhatian dan terpenting dalam perusahaan bisnis adalah fokus pada konsumen. Untuk itu, sebagai seorang ilmuwan data, konsumen kami adalah pemangku kepentingan dari berbagai departemen yang bekerja sama dengan kami. Memiliki empati sangat penting
untuk kolaborasi yang efektif di berbagai departemen dalam perusahaan. Para ilmuwan data perlu memahami persyaratan untuk masing-masing pemangku kepentingan, harapan, jadwal, dan lain-lain, dan memastikan kami melakukan apa yang dapat kami berikan dengan andal dengan ruang lingkup dan ketergantungan yang dijabarkan di awal proyek. Dan akhirnya, ilmu data bekerja di organisasi besar seperti Tokopedia, sangat berorientasi pada kerja tim. Seiring semakin rumitnya teknologi dan standar pengkodean, ilmu data semakin tampak mirip pengembangan perangkat lunak, tempat tim ilmuwan data bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang berdampak. Dengan demikian, alat kolaborasi perangkat lunak seperti Git, Jira, dan Confluence jadi alat yang sangat diperlukan. Sekian dari jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.